Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fasha, saya dari Universitas Surabaya. Di sini saya akan melakukan review terkait pendapat dari teman-teman saya dari kelompok 3 dalam acara RPLF 2020 ini. Bagaimana sih pendapat mereka terkait agenda RPLF 2020 ini? Untuk teman-teman semua tetap simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefania Bunga Madania, perwakilan dari Universitas Darussalam Gontor. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang IPCPCC. IPCPCC adalah singkatan dari Interprofessional Collaboration. Apa sih IPCPCC? Nah, IPCPCC di sini adalah kerjasama antara beberapa satu atau lebih rekan medis untuk mencapai tujuan bersama. Dan setiap anggotanya itu mengeluarkan kontribusi yang sangat unik, tergantung pada batasannya masing-masing. Adanya kegiatan IPC ini memudahkan profesional dalam melakukan kerjasama, seperti berkomunikasi dengan pasien, saling percaya antar profesional satu sama lainnya. IPC ini juga membutuhkan tenaga IT untuk melaksanakan seperti alat medis, terus rekam medis, dan lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya sendiri masih belajar tentang materi ini, semoga kaderisasi yang selanjutnya menjadi lebih baik. Hai, perkenalkan nama saya Firda Fauzia dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kepemimpinan yang telah dipaparkan oleh Kak Hairunisa Amalia pada saat RPLF. Nah, pemimpin itu harus jujur, memiliki visi misi yang jelas, dan dapat memanage anak-anaknya dengan baik sehingga terjalin teamwork yang harmonis dan solid. Nah, kunci dari semua itu yaitu komunikasi yang baik antar satu sama lain. Bagaimana kita caranya problem solving? Jadi yang pertama ada problem definition, lalu brainstorming, setelah itu dikaji lagi, diseleksi dan dikembangkan, lalu baru kita lakukan langkah apa yang akan kita ambil. Halo, saya Jocelyn Lisbeth Tiffany dari Universitas Macung, kelompok 3. Berikut resume tentang materi manajemen rencana publik, advokasi, dan manajemen aksi. Advokasi berarti suatu pembelaan dengan tujuan sebagai solusi dari suatu masalah sehingga mengubah kebijakan publik. Advokasi terdiri atas 3 jenis, yaitu advokasi diri, advokasi kasus, dan advokasi hukum. Esensi aksi dibagi menjadi 5, yaitu komunikasi, teguran, peringatan, ekspresi, dan advokasi. Aksi merupakan perwujudan gejolak emosi, sedangkan demonstrasi merupakan bentuk protes secara massal. Yang termasuk dalam aksi adalah aksi tulisan, aksi dengan seni, aksi diplomasi, aksi teatrikal, seminar, dan aksi turun ke jalan. Mekanisme keputusan aksi dilakukan dengan kajian IKSU, konsolidasi, teknis lapangan, dan aksi di lapangan. Kesan pesannya adalah terima kasih telah mengadakan RPLF 2020 yang mengajarkan untuk to be signing, solidarity, humble, intelligent, nationalist, and amazing, serta menjadi leader and agent of positive change with its marvelasi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Najmifah dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan menjelaskan materi 4, yaitu isu-isu strategis dalam dunia kefarmasian. Pertama-tama, kita akan memahami perbedaan Permenkes nomor 3 tahun 2020 dengan Permenkes nomor 30 tahun 2019, yaitu tentang pengklasifikasian rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D, yang pada awalnya berdasarkan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspesialis, akan tetapi sekarang hanya berdasarkan jumlah tempat tidur, yaitu pada rumah sakit umum kelas A paling sedikit 250 buah, pada kelas B paling sedikit 200 buah, dan seterusnya. Lalu hilangnya pelayanan penunjang medik yang terdiri dari pelayanan penunjang medik spesialis, pelayanan penunjang medik subspesialis, dan pelayanan penunjang medik lainnya seperti farmasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mawar Lestari dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin memaparkan sedikit resume mengenai materi yang telah saya dapatkan di kegiatan RPLF, yaitu mengenai AOMKI. Nah, jadi AOMKI sendiri itu merupakan singkatan dari Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. AOMKI ini merupakan suatu wadah yang menaungi AYAMS kesehatan untuk mengembangkan peran mahasiswa dalam interprofessional education atau IPE dan interprofessional collaboration atau IPC. Nah, AOMKI sendiri berdiri pada tanggal 12 Maret tahun 2015 di Yogyakarta, dan sekarang AOMKI telah menaungi sebanyak 11 AYAMS kesehatan di Indonesia.
Fokus masalah OMKI terletak pada IPI dan IPC, kemudian pada isu kesehatan yang strategis. Tujuan AOMKI yang pertama adalah untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar IOMS di Indonesia, kemudian yang kedua menjadi wadah pergerakan mahasiswa kesehatan di Indonesia, dan yang ketiga berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan kesehatan di Indonesia yang bersifat kolaboratif. Nah, untuk divisi di AOMKI sendiri itu terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama ada divisi pendidikan, yang kedua ada divisi media, dan yang ketiga ada divisi isu. Perkenalkan, nama saya Shalom Dam, saya dari Universitas Hangtua Surabaya. Saya akan merangkum dari materi KTI karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan seorang atau sebuah tim. Jenis original research article, review artikel, komunikasi singkat, laporan kasus, surat ke editor. Bentuk dan format KTI dibagi menjadi 2, Pusdikbud Kemdikbud dan LIPI. Pusdikbud Kemdikbud sendiri ada laporan, makalah, tugas kerja, skripsi, tesis, disertasi, resensi, kritik, esai, artikel ilmiah. LIPI, makalah lengkap, monograf, komunikasi pendek, kajian kebijakan, makalah kebijakan, bunga sampai proceeding. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nadeka Putri dari Universitas Udayana. Di sini saya akan menyampaikan resume terkait materi debat kefarmasian, di mana debat sendiri merupakan suatu kegiatan dalam mengadu argumentasi dari dua pihak untuk mendiskusikan dan menyelesaikan suatu permasalahan atau perbedaan. Di mana dalam debat ini terdapat 2 tim, yaitu ada tim government dan tim oposisi. Adapun struktur dalam menyampaikan argumentasi yaitu AREL, di mana A adalah assertion, kemudian ada R yaitu reasoning, kemudian ada E yaitu evidence, dan kemudian ada L yaitu link back. Adapun pembicara dalam debat terdapat 3 pembicara, yaitu pembicara pertama yang akan menyampaikan makna dari mosi debat, kemudian pembicara kedua yang akan memberikan argumentasi dan sanggahan, dan pembicara ketiga yang akan menyimpulkan hasil argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang paling berkesan menurut saya ialah Salah yang Pandang ISMA Farsi. ISMA Farsi singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, yang dimana terbentuk pada tanggal 22 Desember 1955, yang memiliki struktur organisasi Sekjen, SA, Koordinator Wilayah, BP, dan anggota. ISMA Farsi Batarajati memiliki 14 anggota penuh dan 2 anggota peninjau. Event-event yang ada di wilayah 1. Rakerwil, 2. Rakorwil, 3. Muswil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faswilisan dari Universitas Mataram Angkatan 2019. Baik, saya akan memaparkan resume materi tentang tafsir konstitusi. Menafsirkan konstitusi berarti memberikan makna dalam suatu istilah dalam rumusan pasal. Ada 3 bentuk penafsiran konstitusi, yaitu gramatikal, historis, dan responsif. Ada 3 bagian-bagian dari konstitusi, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi. Ada 3 bagian dari prolegnas, yaitu pra pembentukan undang-undang, rekomendasi, dan pengesahan. Selama kegiatan RPLF, saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu bertemu dengan teman-teman yang berbeda universitas dan mendapatkan ilmu dari pemateri. Dan harapan saya ke depannya adalah semoga kegiatan RPLF tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Menurut saya, kesan dan pesan dari RPLF 2020 ini adalah dalam melakukan acara ini, agenda-agendanya sangat berinovasi dan sangat membuat tertarik untuk kita agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkarakter. Maka dari itu, kita dibekali suatu materi agar kita bisa menjadi seorang pemimpin di masa depannya dengan karakter yang unggul dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Selain itu, dalam pelaksanaan acara RPLF 2020 ini, kita mempunyai tantangan tersendiri karena dilakukan secara online. Meskipun dalam suasana di tengah-tengah mendengarkan agenda itu ada yang ngantuk, ada yang bosan, tapi kita tetap semangat dan antusias untuk mengikuti acara itu. Dan satu lagi, saya berharap semoga
teman-teman semua dalam yang mengikuti RPLF 2020 ini tetap menyambung silaturahmi, meskipun kita tidak dapat datang langsung, tapi kita dapat menjalin silaturahmi itu dengan platform media yang ada seperti Instagram maupun WhatsApp maupun yang lain. Terima kasih.